Tapi pada praktiknya, Mas Vero, ini menulis ya soal diferensiasi sumber pendanaan yang bisa dilakukan oleh PTN BH terutama. Semudah itukah kalau IPB bisa menerapkannya bertahun-tahun? Apakah ini memang bisa diterapkan untuk seluruh PTN atau PTN BH yang ada di Indonesia? Mudah tidak? Tidak mudah tapi harus dilakukan, Mbak. Jadi memang kalau kita lihat secara tinjauan sejarahnya ya, PTN ini kan awalnya dulu disubsidi oleh pemerintah, terus kemudian juga secara mahasiswa juga tidak perlu mencari terlalu sulit karena ada ujian masuk yang akhirnya mahasiswa pasti datang, seperti itu. Jadi hal-hal itu sangat mudah bagi PTN di masa lalu. Tapi kan tidak bisa seperti itu terus, ya kan? Ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah harus semakin menurun seperti tadi disebutkan oleh Pak Alim tadi. Dan kalau kita lihat sebetulnya dari tulisan saya itu ada beberapa sumber yang bisa diandalkan. Yang pertama dan yang pasti adalah UKT. Karena UKT ini adalah sumber yang sangat stabil, sumber yang recurring, dan mau tidak mau ya istilahnya daripada kita mencari di alam bebas, kita sudah ada mahasiswanya captive marketnya di situ. Dan sebagian besar PTN kita sangat mengandalkan UKT itu Sangat sebagai sumber itu. pendanaan pertama ya? Pertama, karena itu yang paling mudah. Yang kedua adalah badan usaha milik kampus, seperti misalnya asrama, wisma, dan seterusnya. Pastinya untuk universitas yang besar itu bisa menjadi sebuah alternatif dan mereka relatif lebih mudah untuk mengakuisisi itu. Tetapi problemnya di sini atau tantangannya adalah pendanaan awalnya, kapital awalnya. Jadi untuk membangun asrama saja butuh berapa ratus miliar, untuk membangun kreatif hub butuh berapa puluh miliar dan seterusnya. Artinya di sini challenge-nya adalah kampus harus pintar-pintar mencari pendanaan luar, fundraising istilahnya. Dan di sini saya melihat bahwa tantangannya adalah bahasa yang digunakan oleh kampus itu belum nyambung dengan bahasa yang dimiliki oleh swasta. Kampus selalu pinginnya most of the time adalah hibah, kemudian pinginnya adalah sebuah CSR. Tetapi dari sisi korporasi atau industri, mereka pinginnya investasi. Nah, sebetulnya bahasa ini bisa dijembatani, tapi belum banyak kampus yang seperti IPB tadi yang bisa menjembatani antara bahasa yang diinginkan korporasi yang mereka ingin dengar dengan apa yang diharapkan oleh kampus. Jadi belum nyambung di situ. Kemudian juga sumber lain adalah intellectual property atau haki, di mana di situ ada riset, konsultansi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pun banyak tantangannya, karena sebetulnya nama besar kampus sangat bisa sekali untuk dimonetisasi. Tapi karena mungkin tata kelolanya belum ada dan juga perlu diperbaiki, maka di beberapa kasus itu terdapat dispute kapan misalnya ketika ada proyek tertentu berapa yang masuk ke kampus, berapa yang masuk ke dosen dan seterusnya. Dan itu harus kampus yang PTN BH ya, betul tidak Pak Alim, yang bisa memonetasi seperti itu? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.